Perkenalkan, nama saya Raditya Nadif Rahmadi dengan NRP 1066. Hari ini kami akan membahas tentang pengembangan kawasan industri perikanan berbasis budidaya laut dan tambak di Kecamatan Tuban dan Palang. Latar belakangnya yaitu Kecamatan Tuban dan Palang merupakan di wilayah pesisir pantai utara yang masih menjadi bagian dari Kabupaten Tuban. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2020 sampai 2040, Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban merupakan kawasan perikanan tangkap serta Kecamatan Palang sebagai kawasan peruntukan industri. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 sampai 2026, Kecamatan Palang sebagai sentra produksi perikanan. Nah, ini dibuktikan dengan hasil tangkapan perikanan di Kecamatan Tuban dan Palang yaitu sebanyak 19.063 ton. Namun, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban belum tergolong baik sebab masih besar isu tersebut meskipun budaya sumber daya alamnya yang tergolong melimpah. Karena apa? Karena nelayan yang pergi menangkap ikan setiap hari, setiap bulannya, modal menangkap ikan yang terhitung mahal setiap kali pergi, lalu hasil tangkapan yang tidak menentu sehingga cenderung mengalami kerugian, serta nelayan yang masih mencari potensi lain berupa perikanan budidaya. Nah, tinjauan kebijakannya yaitu kami memudahkan RT/RW Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sampai 2043, RZWP 3K Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai 2038, RT/RW Kabupaten Tuban tahun 2023 sampai 2043, RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 sampai 2026, serta Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Gambaran umum wilayahnya sendiri yaitu Tuban ini memiliki luas 2.129 hektar yang dibagi 17 desa, sedangkan Kecamatan Palang memiliki 7.270 hektar yang dibagi terdalam ke 20 desa. Batas wilayahnya yaitu sebagai berikut. Lalu untuk isu strategis serta potensi masalahnya, yaitu yang pertama berdasarkan aspek oceanografi seperti berikut, berdasarkan aspek kebencanaan sebagai berikut, berdasarkan aspek sumber daya ikan adalah sebagai berikut, manfaatan ruang laut sebagai berikut, kondisi sosial, budaya, maritim, dan ekonomi kelautan sebagai berikut. Dan ini adalah isu strategis yang kami simpulkan berdasarkan potensi dan masalah tadi. Jadi yang pertama potensi sumber daya pesisir, lalu yang kedua degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang ketiga mata pencaharian penduduk di wilayah pesisir, bencana alam dan atau bencana akibat tindakan manusia, serta ketimpangan ekonomi. Nah, tujuannya yaitu sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP 3K, lalu untuk menjadi arahan bagi penyusunan indikasi program utama RZWP 3K, yang ketiga sebagai acuan dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan terakhir yaitu menyusun peraturan zonasi pengelolaan kawasan pesisir yang selaras dengan RZWP 3K Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai 2038. Visinya yaitu mewujudkan kawasan pusat industri perikanan di Kecamatan Tuban dan Palang yang berdaya saing unggul dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi sumber daya pesisir melalui industri pengolahan yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Misinya ada 5 yaitu sebagai berikut. Nah, untuk kebijakan strateginya per misi, ini adalah misi yang pertama, kebijakan dan strateginya. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, dan yang keempat, dan yang kelima. Baik, perkenalkan saya Khairul Nisana Ilalai Larisanti, NRPAK 1079 yang akan menjelaskan tentang rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang sendiri merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan sarana dan prasarana laut yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosioekonomi masyarakat di sekitar pesisir. Next. Untuk rencana struktur ruang kami sendiri terdiri dari sentra kegiatan perikanan, pelabuhan perikanan, destinasi pariwisata, industri pengolahan ikan, pipa bawah laut minyak dan gas bumi, terminal khusus, dan instalasi minyak dan gas bumi. Next. Yang pertama ada susunan pusat pertumbuhan kelautan berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, yaitu adanya sentra kegiatan usaha perikanan tangkap yang terletak di PPI Palang, PPI Karangsari, dan PPI Karangagung. Next. Untuk selanjutnya adanya pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berupa pelabuhan perikanan, yaitu ada PPI Palang, PPI Karangsari, dan PPI Karangagung. Next. Saja ada destinasi wisata, terdapat 7 pantai di sekitar wilayah perencanaan. Yang pertama ada Pantai Tuban, Pantai Gedulau, dan Pantai Bum yang terletak di Kecamatan Tuban. Selanjutnya ada Pantai Kelapa, Pantai Klero, Geseharjo, dan Pantai Sanre, dan Pantai Karangtlowo yang terletak di Kecamatan Palang. Next. Selanjutnya untuk pusat industri kelautan dan perikanan, kami merencanakan adanya industri pengolahan ikan yang terletak di Desa Kradenan, Kecamatan Palang. Next. Yang kedua ada sistem jaringan sarana dan prasarana laut berupa sistem jaringan energi dan kelistrikan, yaitu ada terminal khusus, instalasi minyak dan gas bumi, dan pipa bawah laut minyak dan gas bumi. Untuk instalasi minyak dan gas bumi, existingnya ada 1 berupa FSO Gagak Rimang yang terletak di Kecamatan Palang, dan direncanakan 1 FSO lagi yang terletak di perairan Kecamatan Palang juga. Untuk pipa bawah laut dan bawah laut minyak dan gas buminya terletak di perairan Palang menuju ke pesisir Palang dan
belok ke arah Kecamatan Jenuh. Next. Perkenalkan, saya Raihan Iman Nugroho, NRP 1056 akan membahas terkait rencana pola ruang. Pada rencana pola ruang di wilayah kami, yaitu terdiri atas kawasan pemanfaatan ungu yang terdiri dari 6 zona, yaitu zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona perikanan budidaya, zona industri, zona pertambangan, dan zona pelabuhan perikanan dengan total luas yaitu 41.148,51 hektar dengan persentase terbesar dimiliki oleh perikanan tangkap dengan persentase 59,86%. Next, untuk zona pariwisata sendiri, berdasarkan existingnya, ada 6 kawasan pariwisata, yaitu pariwisata pantai, yang terdiri atas Pantai Tuban, Pantai Gerdu Laut, Pantai Bum, Pantai Kelapa, Pantai Kloro, Pantai Sundet, dan Pantai Karangklowok. Kemudian ada arahan pengembangan dari zona pariwisata dan zona-zona lainnya yang akan dijelaskan di bab arahan pemanfaatan yang dijabarkan dalam indikasi program. Next, untuk zona pelabuhan perikanan sendiri, terdiri atas 3 pelabuhan perikanan di wilayah perencanaan kami, yaitu PPI Karangagung, PPI Palang, dan PPI Karangsari. Next. Kemudian untuk zona pertambangan migas sendiri, berdasarkan existingnya ada 1 floating storage dan offloading yang menyimpan hasil-hasil tambang, di mana di situ menjadi zona pertambangan migas, dan berdasarkan RZPP 3K Jawa Timur terdapat rencana zona pertambangan migas yang dihubungkan melalui jalur pipa dari Kecamatan Jenuh menuju ke Kecamatan Palang di zona pertambangan migas. Kemudian next, pada zona perikanan tangkap sendiri berdasarkan potensi perikanan tangkap, yaitu perikanan demersal dan perikanan pelagis, maka dihasilkan luasan-luasan perikanan tangkap, di mana di Kecamatan Tuban sendiri terdapat kawasan perikanan tangkap demersal dan juga kawasan perikanan tangkap pelagis dan demersal. Kemudian di Kecamatan Palang terdapat kawasan perikanan tangkap pelagis, kawasan perikanan tangkap demersal, dan kawasan perikanan tangkap pelagis dan demersal. Kemudian untuk zona perikanan budidaya sendiri, berdasarkan analisis potensi perikanan budidaya, maka dihasilkan seluas 14.000 hektar zona perikanan budidaya yang sesuai untuk budidaya keramba jaring apung dengan komoditas kakap putih dan lobster. Kemudian untuk zona industri, di zona industri sendiri berdasarkan rencana pola ruang pada RZPP 3K Provinsi Jawa Timur terdapat rencana pengembangan zona industri yang memanjang dari Kecamatan Jenuh memanjang hingga ke perairan di Kecamatan Tuban. Perkenalkan, saya Prasasti Ramadhani dengan NRP Akhir 1083. Selanjutnya adalah skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan. Pertama adalah skenario subsektor perikanan, ditinjau dari kerangka bisnis as usual, terdapat peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama 20 tahun ke depan di kedua kecamatan, dengan produksi perikanan tangkap lebih mendominasi. Lalu ditinjau dari penyerapan tenaga kerja di perikanan budidaya masih stagnan dan tergolong rendah. Lalu ditinjau dari nilai investasi, sektor perikanan di Kecamatan Tuban itu tergolong lebih tinggi daripada Kecamatan Palang. Oleh karena itu, dirumuskan skenario pertumbuhan berupa penambahan dan peningkatan kualitas fasilitas TPI, terutama TPI Karangsari, lalu penambahan gudang beserta integrated cold storage untuk menunjang kelengkapan fasilitas TPI. Untuk skenario pertumbuhan perikanan budidaya, dilakukan dengan penetapan lahan kegiatan budidaya laut, komoditas lobster dan kakap putih, peningkatan kualitas peralatan tangkap, pengembangan zona industri budidaya laut, pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya laut, serta perencanaan dan implementasi teknologi, dan pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia. Lalu untuk skenario pemerataan dilakukan dengan pemanfaatan sektor perjas di Kecamatan Tuban melalui perdagangan hasil perikanan, pengembangan sektor makanan dan minuman berbasis hasil perikanan tangkap dan budidaya, lalu melakukan kerjasama dengan sektor akomodasi, melakukan kerjasama dengan jasa pendidikan, dan diperlukannya andil pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan sektor perikanan. Kedua adalah skenario sektor industri pengolahan perikanan. Berdasarkan grafik tersebut, industri pengolahan ikan di kedua kecamatan masih sedikit. Oleh karena itu, skenario pertumbuhan industri pengolahan perikanan akan dilakukan penambahan 1 industri pengolahan ikan berbasis perikanan tangkap dan budidaya skala menengah di Kecamatan Palang, pengembangan industri pengolahan ikan berbasis pembukuan ikan, pengembangan sentra pengolahan ikan berbasis UMKM di Kecamatan Palang, dan sentra pemasaran hasil UMKM di Kecamatan Tuban. Untuk skenario pemerataannya sendiri dilakukan melalui peningkatan fasilitas pengolahan perikanan, memberikan pelatihan kepada pekerja, membangun jaringan distribusi yang lebih baik, mendorong diversifikasi produk olahan perikanan, dan membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perkenalkan, saya Raisa Nina Natania, NRP 1065. Selanjutnya adalah bab 9, yaitu arahan kebijakan peruntukan ruang sempadan pantai. Next. Jadi, batas sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke daratan. Kemudian, sempadan pantai ini tentunya terletak di desa pesisir, terlihat pada peta
yang berwarna abu-abu, di Tuban ada 6 desa pesisir dan di Palang ada 8 desa pesisir. Kemudian dirumuskan arahan kebijakan dengan tujuan kelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya pesisir, menjamin terbukanya akses ruang laut, menjamin keamanan infrastruktur dari bencana, serta penetapan daerah evakuasi jika ada bencana. Kemudian peruntukan ruang untuk fungsi lindung, terdapat arahan kebijakan berupa melaksanakan program rehabilitasi ekosistem, mengembangkan struktur alami dan buatan untuk mengurangi risiko bencana pesisir, serta pembatasan kegiatan dan infrastruktur yang merusak fungsi lindung sempadan pantai. Nah, apabila ada ketidaksesuaian pada peruntukan ini, akan dilakukan penataan untuk kegiatan yang telah memiliki izin dan relokasi untuk kegiatan yang ilegal. Next. Nah, arahan pemanfaatan sempadan pantai berupa peruntukan ruang sempadan pantai. Yang pertama ada pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kepentingan adat dan juga rekreasi. Kemudian ada reorientasi pembangunan permukiman, penyediaan sistem peringatan dini, pemantapan fungsi lindung di daratan, mengarahkan lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kemudian penetapan kawasan lindung, menentukan jarak minimal garis pantai terhadap batas zona lindung, serta pelarangan konversi lahan di zona lindung. Kemudian, ekosistem mangrove sebagai pelindung sempadan pantai memiliki arahan kebijakan berupa pelindungan kawasan sempadan pantai yang diarahkan melalui pelarangan alih fungsi lindung, kemudian perlindungan sempadan pantai berupa ekosistem bakau, kemudian melakukan rehabilitasi mangrove, penanaman kembali mangrove, dan juga pemantauan berkala, serta evaluasi kebijakan dan program revitalisasi ekosistem mangrove. Ketentuan umum dan peraturan zonasi sempadan pantai dapat dilihat di layar. Perkenalkan, saya Galina Zulfikar dengan NPR 1072. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 10, yaitu arahan manfaatan ruang perairan pesisir. Di mana untuk bab 10 sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Bisa di next. Untuk yang pertama adalah rencana struktur ruang, di mana untuk zonanya sendiri adalah zona pusat pertumbuhan kelautan yang dibagi menjadi 2 subzona, yaitu pusat pertumbuhan perikanan dan kelautan, dan yang kedua adalah pusat industri kelautan dan perikanan. Nah, untuk 2 subzona ini memiliki lokasi yang tersebar di seluruh desa pesisir di WP, dan juga terkhusus ada satu indikasi program di mana terdapat peningkatan status atau kelas PPI menjadi PPP yang terletak di PPI Palang. Nah, untuk sumber dana yang digunakan adalah APBN dan juga APBD Kabupaten, dan instansi pelaksana memuat dari BPD, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan juga lainnya. Nah, untuk tahap dan tahun perencanaannya bisa dilihat di layar, bisa di next. Masih pada rencana struktur ruang, namun pada sistem jaringan prasarana dan sarana laut, di mana terdapat satu subzona, yaitu berupa sistem jaringan energi dan juga ketenaga listrikan. Nah, untuk arahan pemanfaatan ruangnya terdapat 3 indikasi program. Untuk lokasinya terletak di seluruh desa pesisir di WP, dan juga untuk sumber dana yang digunakan adalah APBN, APBD Kabupaten, dan juga swasta. Untuk instansi pelaksana sendiri terdapat Dishub, lalu ada Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan Perikanan, Kominfo, Kemenhub, dan juga lainnya. Nah, untuk tahapan dan tahun bisa dilihat di layar, bisa di next. Nah, selanjutnya adalah arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir pada rencana pola ruang. Untuk yang pertama adalah zona pariwisata. Untuk rencana pola ruang sendiri hanya terdapat kawasan pemanfaatan umum tanpa ada kawasan manfaatan budidaya karena potensi yang ada. Nah, untuk yang pertama adalah zona pariwisata. Untuk zona pariwisata sendiri terletak di untuk lokasinya terletak di beberapa desa, terutama desa pariwisata, namun juga untuk lokasi pada rencana pola ruang zona pariwisata ini juga tersebar di seluruh desa pesisir yang ada di WP. Nah, untuk alokasi dana yang digunakan adalah dari APBD Kabupaten, dan untuk instansi pelaksana memuat dari DKP, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, dan juga Dinas Koperasi dan UKM. Bisa di next. Untuk zona selanjutnya masih pada rencana pola ruang, yaitu zona pelabuhan perikanan. Nah, untuk zona pelabuhan perikanan sendiri menggunakan alokasi dana dari APBD dan juga APBN. Nah, selain itu, untuk instansi yang melaksanakan adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga lainnya. Nah, untuk tahapan dan perencanaan bisa dilihat di layar, bisa di next. Untuk zona selanjutnya pada rencana pola ruang adalah zona pertambangan minyak dan gas bumi, di mana pada zona ini lokasi pada perencanaan yaitu memuat beberapa desa, dan juga untuk penggunaan dananya yaitu menggunakan alokasi dana dari APBN dan APBD dengan instansi pelaksana berupa Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, dan juga lainnya. Dan untuk tahapan dan tahun bisa dilihat di layar, bisa di next. Selanjutnya adalah zona perikanan tangkap. Nah, untuk zona perikanan tangkap sendiri memiliki alokasi dana yang digunakan dari APBN dan juga APBD dengan instansi pelaksana berupa Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informasi, BPBD, dan juga dinas lainnya. Nah, untuk tahapan dan tahunnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya adalah bisa di next. Selanjutnya adalah zona perikanan budidaya, tidak jauh beda dengan sebelumnya, namun pada indikasi program terdapat pengembangan KCA offshore, di mana ini menggunakan alokasi dana dari swasta dengan instansi pelaksana sama seperti perikanan tangkap tadi. Bisa di next.
Nah, yang terakhir adalah rencana pola ruang pada bagian zona industri, di mana untuk zona industri ini sendiri menggunakan alokasi dana yaitu berupa APBD, APBN dan juga swasta. Selain itu untuk instansi pelaksana ada Dinas Perindustrian, Dinas Kelautan Perikanan, dan juga ada dari pihak Dinas Energi. Nah, mungkin untuk tahapan dan tahap pelaksanaan bisa dilihat di layar. Perkenalkan, saya Muhammad Aksazul Hakim dengan NRP 1063 akan menjelaskan mengenai bab 11 peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut terdapat 3 jenis, yaitu yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan yang membutuhkan izin. Untuk zona pariwisata yang diperbolehkan ada pariwisata umum, konservasi dan penelitian, dan juga aktivitas pendukung. Untuk yang tidak diperbolehkan ada aktivitas perikanan, aktivitas industri dan manufaktur, aktivitas transportasi dan logistik, dan aktivitas lain. Dan untuk yang membutuhkan izin ada pariwisata dan rekreasi, perikanan dan budidaya, transportasi laut dan logistik, beserta industri dan energi. Untuk zona pelabuhan perikanan yang diperbolehkan adalah konservasi dan penelitian, operasional pelabuhan, dan juga aktivitas perikanan. Dan untuk yang tidak diperbolehkan ada pariwisata umum, aktivitas yang merusak ekosistem laut, aktivitas yang mencemari perairan, aktivitas yang mengganggu aktivitas lain, dan aktivitas yang dilarang secara umum. Dan untuk yang membutuhkan izin ada pariwisata dan rekreasi, perikanan dan budidaya, infrastruktur dan logistik, industri dan energi, beserta konservasi dan lingkungan. Untuk zona pertama dan minyak bumi dan gas, yang diperbolehkan adalah perlindungan keanekaragaman hayati dan seluruh kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas. Untuk yang tidak diperbolehkan ada aktivitas pariwisata dan rekreasi, aktivitas perikanan dan budidaya, aktivitas transportasi dan logistik, aktivitas industri lain, dan aktivitas konservasi. Dan untuk yang membutuhkan izin ada aktivitas penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan fasilitas, transportasi dan logistik, dan juga lingkungan dan konservasi. Untuk zona perikanan tangkap yang diperbolehkan ada konservasi dan penelitian, penangkapan ikan, budidaya dan pengembangan, infrastruktur dan operasional. Untuk yang tidak diperbolehkan ada aktivitas yang merusak ekosistem, aktivitas pencemaran, dan aktivitas non-perikanan. Dan untuk pemanfaatan yang diperbolehkan namun membutuhkan izin yaitu aktivitas perikanan langsung, aktivitas pariwisata dan rekreasi, infrastruktur dan logistik, industri dan energi, beserta konservasi dan lingkungan. Untuk perikanan budidaya, aktivitas yang diperbolehkan adalah budidaya dan pengembangan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur dan operasional, beserta konservasi dan lingkungan. Untuk yang tidak diperbolehkan ada aktivitas yang merusak lingkungan, aktivitas yang mengganggu operasional budidaya, aktivitas yang tidak relevan. Dan yang membutuhkan izin ada aktivitas industri dan energi, aktivitas pelabuhan dan transportasi, aktivitas yang merusak lingkungan, dan aktivitas yang kurang relevan. Dan yang terakhir, untuk zona industri yang diperbolehkan ada industri maritim, penelitian dan pengembangan, pelayanan pendukung industri, dan konservasi dan lingkungan. Untuk yang tidak diperbolehkan ada aktivitas pariwisata dan rekreasi, aktivitas perikanan dan budidaya, aktivitas yang merusak ekosistem pesisir, aktivitas transportasi dan logistik, beserta aktivitas militer. Dan yang untuk membutuhkan izin, yaitu aktivitas maritim dan kepelabuhanan, industri dan energi, penelitian dan pengembangan, beserta lingkungan. Perkenalkan, nama saya Raditya Nadif Rahmadi dengan NRP 1066. Selanjutnya adalah bab 12 yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir. Arahan pengawasan SZWP 3K yang dimaksud meliputi mengumpulkan dan memperoleh dokumen rencana pengelolaan, melakukan pertukaran data dan informasi, menindaklanjuti laporan atau aduan yang masuk, memeriksa sampel, dan melaksanakan kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, berikut adalah pengendalian peraturan zonasi, yaitu ini adalah peraturan zona pariwisata, selanjutnya yaitu peraturan zona perikanan, peraturan zona pertambangan minyak dan gas bumi, lalu peraturan zona perikanan tangkap, lalu peraturan zona perikanan budidaya, peraturan zona industri. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Afidin Rahman dengan RP 1076. Kali ini lanjut ke pengendalian yaitu ketentuan khusus, di mana untuk ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan itu harus memperhatikan yang pertama pemanfaatan kawasan DLKP itu harus sejalan dengan fungsi kepelabuhan, lalu pemanfaatannya harus sesuai dengan perundang-undangan, lalu juga harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu harus memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan, dan perlu melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, untuk zona-zona daerah lingkungan kepentingan pelabuhan itu ada zona industri, perikanan tangkap, dan pertambangan migas. Untuk selanjutnya adalah wilayah pertahanan dan keamanan, di mana untuk zona-zonanya ada zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona perikanan dan zona perikanan tangkap. Selanjutnya untuk wilayah kerja migas itu ada zona industri, zona pelabuhan perikanan, zona perikanan tangkap, dan zona pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya untuk koridor pipa atau kabel bawah laut itu ada zona industri, zona pelabuhan perikanan, lalu ada zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, dan zona pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya untuk kawasan strategis itu ada zona industri, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, dan zona pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya yang terakhir ada penyelesaian sengketa, di mana untuk ketentuan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang laut yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerusakan ada
adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembayaran ganti rugi kepada negara, rehabilitasi dan atau pemulihan kondisi perairan, dan sita jaminan dan jumlah uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran berdasarkan putusan hakim. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Nadif, NRP Akhir 1081. Di sini saya akan menjelaskan tentang arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir. Yang pertama ada kawasan pemanfaatan umum, di mana ada kawasan zona pariwisata, berikut deskripsi, tujuan, dan juga panduannya. Lalu ada zona pelabuhan perikanan. Next, ada zona pertambangan minyak dan gas bumi. Lalu ada zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona industri. Oke, selanjutnya ada ketentuan insentif. Ketentuan insentif ini didasarkan pada yang pertama, rencana pemanfaatan ruang BP3K, ketentuan umum pemanfaatan kawasan zona subzona, kriteria pemberian akreditasi, peraturan undang-undang, dan sektor terkait lainnya. Selanjutnya, pemerintah kabupaten ini dapat memberikan insentif kepada pemerintah desa dengan bentuk 1. Kompensasi, 2. Subsidi silang, 3. Penyediaan sarana dan prasarana, 4. Promosi atau publisitas daerah. Selanjutnya ada insentif berupa insentif fiskal dan juga non-fiskal, insentif fiskal berupa keringanan pajak dan juga pengurangan retribusi, insentif non-fiskal berupa kompensasi, subsidi silang, kemudian perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, promosi atau publikasi. Selanjutnya ada disinsentif. Ketentuan disinsentif didasarkan pada rencana pemanfaatan ruang wilayah perencanaan, ketentuan umum pemanfaatan ruang wilayah perencanaan, dan juga peraturan perundang-undangan sektor lainnya. Selanjutnya disinsentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa berupa 1. Pengenaan retribusi yang tinggi dan juga pembatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Lalu ada disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan juga disinsentif non-fiskal berupa kewajiban pemberian kompensasi, persyaratan tambahan dalam proses perizinan, kewajiban memberikan imbalan, dan juga pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. Lalu ada arahan sanksi. Yang pertama, arahan sanksi ini bertujuan untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan SZBP 3K. Lalu penetapan arahan pengenaan sanksi administratif didasarkan pada yang pertama hasil pengawasan terhadap penataan ruang, tingkat penyimpangan dalam pelaksanaan SZBP 3K, kesepakatan antara instansi dan yang berwenang, peraturan perundang-undangan sektor terkait. Pelaksanaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap mencakup yang pertama peringatan tertulis, lalu penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan pengenaan denda administratif.